slide yang berikutnya dalam kegiatan belajar 2 ya. Komunikasi masyarakat luas. Bentuk komunikasi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, komunikasi massa, yakni komunikasi melalui media massa seperti radio, TV, majalah, surat kabar ya. Kemudian yang kedua, langsung ya. Langsung tanpa melalui media massa ceramah atau pidato di lapangan terbuka. Isi komunikasi menyangkut kepentingan orang banyak dan tidak bersifat pribadi ya. Jadi di sini dikatakan bahwa komunikasi dengan masyarakat luas bentuknya itu ada 2 cara, komunikasi massa, kemudian komunikasi langsung ya. Komunikasi massa itu melalui media massa, radio, TV, majalah, surat kabar. Kalau yang langsung itu ceramah atau pidato lapangan terbuka yang isi komunikasi menyangkut kepentingan orang banyak dan tidak bersifat pribadi ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini sekarang kita sudah masuk kepada kegiatan belajar 3 ya. Tujuan dan akibat dari komunikasi ya. Upaya komunikasi yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan tertentu. Tujuan itu adalah hasil atau akibat yang diinginkan pelaku ya. Kemudian tujuan komunikasi menurut Wilbur Schramm pada tahun 1974 dapat dilihat dari perspektif kepentingan, yakni kepentingan sumber dan penerima. Kalau kita lihat dalam tabelnya, tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber, kemudian tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima. 1 ya. 1. Memberikan informasi ya. Maka pada penerima itulah memahami informasi itu dari sudut kepentingan penerima. Kemudian yang kedua, dari sudut kepentingan sumber, mendidik ya. Mendidik. Maka dari sudut kepentingan penerima adalah mempelajari ya. Mempelajari. Ini ini ada yang baru masuk ya. Ada yang baru masuk juga ini. Saya Mbak Ana ini. Ana ya. Ana baru bergabung ya dengan kita ya. Enggak apa-apa, ikuti aja nanti sambil dipahami pelan-pelan ya. Kemudian yang ketiga,
dari sudut kepentingan sumber ya, menyenangkan atau menghibur, maka dari sudut kepentingan penerima adalah menikmati, ya kan. Kalau sumber itu menyenangkan atau menghibur, maka dari sudut penerima akan menikmati, ya, menikmati apa yang diberikan tadi, ya, hiburan yang diberikan, maka yang sudut kepentingan penerima ya menikmati. Nah, kemudian yang keempat, dari sudut kepentingan sumber adalah menganjurkan sesuatu tindakan, ya, persuasi. Maka dari sudut kepentingan penerima menerima atau menolak anjuran tersebut. Nah, sekarang saya ingin feedback, ya, dari masing-masing ini. Ada 4, coba berikan contohnya, ya. Mulai pertama, misal memberikan informasi, contohnya apa, kemudian bagaimana dengan penerima, kemudian yang kedua mendidik, kemudian bagaimana dengan yang menerima, kemudian dari segi menghibur, kemudian bagaimana dengan penerima, kemudian yang keempat menganjurkan pada sisi sumber, kemudian bagaimana dengan sisi penerima, ya. Saya ingin umpan balik nih dari ini yang Mbak Fitri nih, ya, Fitri yang baru gabung, ya. Coba Mbak Fitri nanti yang pertama aja, kemudian Mbak Prima yang kedua. Halo Mbak Prima, itu ya, coba berikan contoh yang kedua. Di sini kan tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber kan ada mendidik, ya. Kemudian dari tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima adalah mempelajarinya. Nah, coba berikan contoh seperti apa sih poin yang kedua ini. Terus itu kan dari segi sumber. Oke. Oke, mantap ya. Oke, bisa. Oke. Selanjutnya coba ini Mbak Ika. Mbak Ika bisa dengar saya? Mbak Ika? Ya, bisa Mbak Ika bisa dengar dengan jelas. Coba Mbak Ika berikan contoh yang poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga kan di sini
Ya, poin yang ketiga. Di sini kan ada menyenangkan, garis miring menghibur. Kemudian dari sudut Oke, ya, jawaban yang bagus menurut saya, ya memberikan contoh seorang penyanyi ya yang menghibur. Maka dari segi sumbernya penyanyi, kemudian dari segi penerimanya kita yang menikmati hiburan dari mereka, ya. Oke. Selanjutnya saya cek ini Mbak Gita ini. Mbak Gita ini saya cek ini apa bisa dengar suara saya. Mbak Gita, coba berikan saya contoh poin nomor 4 ini, ya. Nah, di sini kan ada menganjurkan sesuatu tindakan dari segi sumber, kemudian menerima atau menolak anjuran dari segi penerimanya. Nah, oke, silakan Mbak kita memberikan contoh. Bisa dengar suara saya? Dengar suara Anda. Saya tidak dengar. Mungkin ada masalah ya, misalnya tidak dengar saya. Oke, saya umpankan kepada Fitri. Coba Fitri yang berikan. Oh, keliru. Mana nih Fitri? Keliru. Fitri Nilamsari. Dia sudah menyapa. Coba Anda berikan contohnya yang ya. Coba Fitri Nilamsari bisa dengar suara saya. Juga ya, coba Anda berikan satu contoh saja yang poin yang keempat ini. Apa? Ya, ya bisa saya dengar, ya, ya didengar dengan baik, ya bisa didengar dengan baik.
Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Ya mungkin eh, anjuran demonstrasi itu mungkin bisa ditolak atau diterima ya. Oke, enggak masalah. Oke, Mbak Nilam, yang penting sudah memberikan jawaban yang cukup baik ya. Ini kemudian kita lanjutkan ya, yang kegiatan belajar yang ketiga. Di sini ada Harold de Laswell pada tahun 1948 menyatakan bahwa komunikasi memiliki tiga fungsi sosial ya. Pertama, pengawasan lingkungan. Yang kedua, korelasi di antara bagian-bagian dalam masyarakat untuk pencapaian konsensus mengenai lingkungan. Yang ketiga, sosialisasi, transmisi nilai dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sini bisa Anda lihat ya. Anda lihat ini kan ada saya buat kotak dan anak panah di sini. Misalnya pengawasan itu tujuan untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ya, tujuannya apa? Ya, misalnya apa? Misalnya mencegah keresahan, memelihara ketertiban dan keamanan. Kemudian yang korelasi, ya, korelasi tujuannya apa? Tujuan upaya memberikan penafsiran informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misal pemberitaan dari surat kabar ya. Jadi gampang ya, tidak begitu sulit. Lanjutkan. Nah, ini kemudian ini kan tadi ada tiga fungsi ya. Pertama adalah pengawasan, kemudian yang kedua korelasi, yang ketiga adalah sosialisasi ya. Nah, fungsi sosialisasi ya, sosialisasi adalah upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Nah, ini kayaknya menarik ya, menarik sekali fungsi sosialisasinya, fungsi sosialisasi. Misalnya pendidikan dan pewarisan mengenai kemampuan berbahasa X dan nilai-nilai budaya dari orang tua yang berasal dari daerah X kepada anak dan cucunya ya. Ini ada gambar ya, ada gambar yang ini adalah pencak silat, yang ini adalah tarian ya. Ini ada hubungannya dengan fungsi sosialisasi ini. Nah, sekarang saya pingin feedback dari Asnawati nih. Asnawati bisa dengar suara saya. Coba Anda berikan contoh dari fungsi sosialisasi ini ya. Dari kalimat ini sudah dengan gamblang ya, gamblang. Mungkin kalau Anda memahami, bisa dengan cepat atau dengan gamblang memberikan contoh ya. Halo, berikan contoh. Nah,
Oke, enggak apa-apa. Oh, Mbak Ana ada bermasalah dengan loudspeakernya. Ya, speaker. Eh, oke, bagaimana dengan Mbak ini Siti Fajriah? Nah, Siti Fajriah. Siti Fajriah. Siti Fajriah. Nah, ini coba nih Mbak Siti Fajriah berikan contohnya tentang fungsi sosialisasi ini ya. Kan sudah ada saya berikan ini kotaknya ya. Ada 3 buah kotak ya. Mungkin dengan Anda memahaminya dan dengan membaca bisa memberikan contoh dari fungsi sosialisasi. Coba diberikan contoh pada saya. Boleh. Oke. Mbak Gita. Coba Mbak Gita yang tadi suaranya tidak terdengar, sekarang apa sudah bisa dengar dengan baik atau belum? Coba Mbak Gita berikan contoh fungsi sosialisasi. Masih belum bisa saya dengar ini. Oke, masih belum bisa saya dengar ya. Masih belum bisa saya dengar. Oh, peringatan, dia jawab. Ketik peringatan Gerebek 1 Solo di Yogyakarta. Oke. Coba ini Mbak Grace. Nah, Mbak Grace-nya ya. Grace. Siti Fajriah seperti peringatan sedekah bumi di Cirebon ya. Oke ya, Mbak Grace juga Anda bisa ini, bisa di ya. Kalau yang udah ada masalah dengan phone dan loudspeakernya bisa diketik ya, bisa diketik aja. Kalau Mbak Prima nih, Mbak Prima. Nah, ini Mbak Prima. Coba. Ini kalau Mbak Prima bisa terkoneksi dengan baik nih. Coba fungsi sosialisasi ya, berikan contohnya apa? Ya.
Coba Anda berikan contoh fungsi sosialisasi. Oh ya, tradisi sungkeman pada orang ya puasa lebaran Idul Fitri ya. Oke. Oke Mbak Rumah, jawabannya sudah bisa saya terima. Coba Mbak Ika ini. Cek ini Mbak Ika ini. Hmm, Mbak Ika, ya Mbak Ika bisa saya berikan. Ya, ya bisa saya dengar dengan baik. Silakan. Hmm, ya. Mm-mm. Ini kita lebih mengarah kepada di sini kan dikatakannya ya ya mungkin nanti lebih spesifikasi ya kepada tradisi mungkin ya. Di sini kan pendidikan dan pewarisan ya. Upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Uh, Intinya adalah bagaimana budaya atau tradisi yang sudah ada sekarang nantinya bisa dikenal ya, bisa diketahui kembali atau bisa dipelihara dan dijaga oleh anak cucu kita nantinya ya. Oke ya. Ya. Oke. Ini ini ada yang mau usul nih ya. Apa ini Mbak Fitri ya? Fitri Nilamsari. Saya mau usul. Silakan usulnya apa? Ya.